Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdana dengan nomor induk mahasiswa 21109122200027. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat atau Miracle. Yang pertama, Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata, antara lain lahan suboptimal atau area sungai, dan pertambangan atau perikanan, serta kelautan. Pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing, yaitu kompetitif. Iptek dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi Universitas Lambung Mangkurat dan fakultas yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam lingkup nasional maupun internasional. Selanjutnya, misi Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kuncinya diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Yang pertama, terkemuka, merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan iptek yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Kata kunci yang kedua yaitu berdaya saing, merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Kata kunci yang ketiga yaitu lingkungan lahan basah atau wetland, merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut atau perairan,
baik alami maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Selanjutnya adalah tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang selanjutnya adalah Fakultas Kedokteran. Memiliki visi menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Fakultas Kedokteran memiliki misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Fakultas Kedokteran memiliki tujuan. Yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya adalah program studi kesehatan masyarakat. Memiliki visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Program studi kesehatan masyarakat memiliki misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, program studi kesehatan masyarakat memiliki tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4.
4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi kesehatan masyarakat yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Yang selanjutnya, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. A. Mengidentifikasi dan memahami data. B. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan. C. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. D. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat. Dan E. Menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. A. Menentukan kebijakan dan program yang diperlukan. B. Advokasi kebijakan dan program. C. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program. D. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan. Dan E. Mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan rencana strategis. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. A. Menilai dan menangani literasi populasi. B. Meminta dan menggunakan masukan masyarakat. C. Mengkomunikasikan data dan informasi. D. Memfasilitasi komunikasi. Dan E. Mengkomunikasikan peran pemerintah, perawatan kesehatan, dan lainnya. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. A. Pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam. B. Menilai keragaman budaya organisasi dan kompetensi. C. Menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda. Dan D. Mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. A. Fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat. B. Memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat. C. Negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat. D. Membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat. Dan E. Mengevaluasi efektivitas dan peningkatan keterlibatan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. A. Pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat. B. Menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam praktik. C. Mengkritisi dan mengembangkan penelitian. D. Menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program. Dan E. Membangun kemitraan akademis. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. A. Keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. B. Memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat. C. Mengembangkan dan mempertahankan anggaran. D. Memotivasi personal. E. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi. F. Menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. A. Memasukkan standar etika ke dalam organisasi. B. Menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain. C. Personil pendampingan. D. Menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan di lingkungan. E. Memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. F. Mengelola perubahan organisasi. Dan G. Mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah.
Nah, selanjutnya adalah profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, dan educator atau miracle. Yang pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Kedua, innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Tiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Empat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Nah, itu dia tadi yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.